Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat tani semuanya? Semoga Allah selalu memberikan rahmatnya, hidayahnya dan perlindungannya kepada kita semua. Dan semoga selalu diberi kesehatan. Pada hari ini Minggu tanggal 28 September 2024, kegiatan saya pada hari ini Sabtu ya. Sabtu tanggal 28 September 2024, kegiatan saya berada di area sawah yang ditanami oleh jagung. Ini kira-kira usia sekitar 50 hari setelah tanam ya. Artinya belum sampai 2 bulan. Kegiatannya adalah diadakan pemupukan, di mana pupuk yang dipakai itu adalah kombinasi antara urea dan ponska. Kegiatan pemupukan ini ya, di usia-usia seperti ini sebetulnya adalah untuk dosis yang banyaknya itu ada di ponska, karena digunakan untuk satu menguatkan batang karena batangnya sudah tumbuh, dan juga untuk digunakan untuk pengisian dari ini buahnya ya, pengisian dari jagungnya. Kita cek dulu bagaimana kegiatan pemupukannya. Kadang-kadang ya, ini ya masih ada rumput tapi tidak sebanyak yang kemarin ya. Kadang-kadang pemupukan itu yang baik itu kan ada di sekitar, teori mengatakan itu ada di sekitar batang ya, adapun ada juga yang dipendam. Tapi di sini kadang-kadang pada proses pemupukan itu ada di atas daun, ada di atas daun. Nah, ini yang kadang-kadang kita harus monitor ya ketika pemupukan. Mestinya pemupukan itu ya daunnya itu dihilangkan dulu baru pemupukan, bukan di atas daun seperti ini gitu ya. Oke, kita lihat yang terus ke dalam. Sama pada sistem tanam padi, bahwa fase-fase dalam tanaman jagung itu sama, ada fase vegetatif dan ada juga fase generatif, di mana pada fase vegetatif itu adalah fokusnya itu adalah pertumbuhan perakaran dan batang serta untuk fotosintesis. Makanya di fase-fase vegetatif itu biasanya yang dominan itu adalah ureanya. Karena apa? Karena ada unsur nitrogen itu yang diperlukan untuk pertumbuhan. Oke, kita ke dalam lagi. Sedangkan setelah fase generatif itu adalah fokusnya pada pertumbuhan pada itu ya, pada buahnya, karena di situ diperlukan dan penguatan batangnya, karena di situ diperlukan yang namanya untuk penguatan batang juga tongkol jagung itu sendiri. Kita lihat di sana. Artinya di sana itu rumputnya banyak sekali. Itu rumputnya banyak sekali. Kita cek lagi. Ketika rumputnya itu banyak, kemudian kita adakan pemupukan, itu terjadi yang namanya persaingan atau kompetisi. Maka yang tumbuh lebat itu adalah nanti rumputnya. Ketika rumputnya tumbuh lebat, maka jagungnya itu menjadi kurang maksimal, artinya pertumbuhannya kurang bagus ya, tongkolnya juga kurang bagus. Maka ketika pemupukan itu juga harus rumputnya itu harus dipastikan enggak ada atau bersih lah. Nah, itu di tengah sana itu rumputnya banyak sekali. Berarti kemarin penyemprotan untuk rumputnya juga tidak maksimal atau perlu diadakan penyemprotan lagi. Nah, ini juga banyak rumputnya, banyak sekali rumputnya. Baik rumput ataupun gulma itu adalah tanaman
pengganggu bagi pertumbuhan setiap tanaman, tidak terkecuali jagung itu. Sebetulnya dulu sebelum ditanam itu sudah diberikan yang namanya obat anti rumput atau obat pratumbuh ya, tapi dalam proses pertumbuhannya itu rumput itu selalu ada, cuma masalahnya itu disemprotkan apa tidak, itu yang masalahnya, yang kita sebagai petani itu harus monitor, tidak bisa mempercayai begitu saja, karena obat rumput itu mahal ya, mahal sekali obat rumput itu. Obat rumput yang dipakai itu bermacam-macam, tergantung dari kebutuhan. Yang penting ketika kita menyemprotkan obat itu harus tepat. Ini rumputnya banyak, itu tepat caranya, tepat dosis, tepat caranya, tepat dosisnya, tepat jenisnya, dan yang penting adalah tepat waktunya. Nanti setelah dimes beberapa hari, nanti besok tuh diairi. Kenapa? Supaya menyerap, supaya fungsi mes itu betul-betul berpengaruh pada tanaman. Kemarin saya menanam dengan satu lubang 2 biji. Satu lubang 2 biji. Kelebihannya apa? Populasinya itu bisa padat. Kalau satu lubang 2 biji itu populasi bisa padat. Ya. Memang ada kelemahannya juga. Kelemahannya adalah kalau rapat itu nanti cahaya matahari akan susah mengintervensi masuk ke dalam ini area. Kalau juga termasuk sirkulasi udara, itu juga akan tidak seleluasa ketika satu lubang itu diisi dengan satu biji, tidak seluas itu. Ketika sirkulasi itu tidak lancar di dalam sini, maka yang terjadi itu adalah lembab. Ketika lembab, maka itu potensi adanya hama-hama dan penyakit termasuk jamur. Itulah kekurangannya kalau kita satu lubang diisi 2. Tapi sejauh ini kami tetap mengisi satu lubang isi 2. Tapi itu perawatannya harus optimal. Apalagi satu lubang isi 2, kemudian tumbuh 2 batang, kemudian ada banyak sekali rumput. Wah, itu potensi lembabnya begitu besar sekali, dan itu bisa menjadi penyakitnya.